Aku adalah Gajah Madapati, Hamangku Bumi. Aku punya tugas dari penciptaku. Terserah entah apa yang anak cucuku sematkan padaku, identitas apa yang mereka sematkan padaku, semuanya aku terima dengan senjata Trisula Weda. Akan aku taklukkan Nusantara. Trisula Weda adalah iman, Islam, dan ihsan. Nanti suatu saat pewarisku, penerusku, penerus perjuanganku harus jauh lebih hebat dariku. Aku akan mengawalnya dan semoga akan membawa Nusantara menjadi mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat saudara-saudara sekalian yang rela dan ikhlas menonton channel kami Satu Sisi Dua Dimensi. Semoga Anda sekalian, sahabat-sahabat sekalian diberi keberkahan, diberi kenikmatan oleh Allah SWT. Yang susah semoga digampangkan, yang sakit semoga disembuhkan. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas segmen sambungan dari yang kemarin tentang Mahapati Gajah Mada. Gimana Mahapati Gajah Mada? Gimana perayaannya untuk Nusantara? Dari mana beliau mendapat mandat? Dari siapa jati diri guru beliau yang sesungguhnya? Dan untuk siapa perjuangan Mahapati Gajah Mada itu? Apakah untuk Mahapati Gajah Mada secara pribadi? Atau untuk anak cucunya kita nanti? Anak cucu maksudnya saya, kalian, semuanya yang ada di sini dan semua yang ada di Nusantara. Yang jelas, yang pasti untuk menikmati apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan oleh kakek kita, Mahapati Gajah Mada. Sebenarnya Mahapati Gajah Mada itu punya guru dan punya senjata besar. Semuanya itu nggak tertulis memang dalam sejarah, tapi menurut sumber yang Papa ketahui, yang sangat kompeten, yang masih dirahasiakan. Tapi hari ini insya Allah saya udah mohon izin sama beliaunya yang bersangkutan untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya dari peristiwa Mojopahit. Nah, ada pertanyaan buat adik anak Mbak lah. Gurunya Mbak Gajah Mada itu siapa saja? Ada berapa dan siapa saja? Untuk guru-gurunya sih banyak sebenarnya. Orang-orang besar tuh yang ngandel saham kan banyak. Contoh lah sampean TK gurune sopo, nanti SD gurune sopo, kan gitu. Beliau masih waktu kecil yang jelas ya bapaknya sendiri, bapak asuhnya itu. Terus lama kelamaan papa sih nggak seberapa spesifik, nggak seberapa ingat, nggak tahu guru sebenarnya itu siapa. Yang papa ketahui itu adalah Sayyid Jumadil Kubro. Aneh toh, Sayyid Jumadil Kubro kono Mbah Gajah Mada itu katanya sih Hindu tapi kok gurunya kok wali, kan gitu toh. Kita lihat aja lah kapan-kapan kalau kita jalan ke Troloyo, ke daerah Pendopo Agung Mojopahit. Troloyo itu antara makam Troloyo, makam Sayyid Jumadil Kubro sama Pendopo Agung itu nggak jauh. Jaraknya paling sekitar 1 kilo atau 2 kilo gitu loh kalau kita tarik dari jarak. Dan mereka itu hidup dalam suatu masa yang sama. Tahun 1300-an, Mbah Jumadil Kubro itu menyebarkan agama Islam di situ. Bahkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk kan jelas Hindu kan. Beliau dikasih tanah perdikan. Ibaratnya gini, memang Mojopahit itu rajanya beragama Hindu. Cuman itu universal. Ibarat siapapun boleh memeluk agamanya, dan di situ bagus. Waktu itu bagus benar.
toleransi antar beragamanya, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam. Ya sama seperti hari inilah yang tetap terpelihara. Itu sebenarnya warisan toleransi, warisan kerukunan itu dari zaman Majapahit sampai hari ini. Memang orang-orang Nusantara itu sangat menghormati. Sebab bagi mereka para sufi itu, beliau itu punya prinsip, punya keyakinan kalau agama itu bukan hanya untuk identitas, enggak. Agama itu untuk penghambaan. Ketika saya diberi Allah tauhid tadi Islam, dan saya menghamba secara Islam, kan gitu. Kalau untuk toleransi kan yang beda lagi. Kalau teman saya umpama dikasih tauhidan Hindu, ya biarlah mereka menjalankan ketauhidannya, kan gitu. Bagus dulu toleransinya. Jadi insya Allah Mbah Gajah Mada itu sempat, bahkan di situ banyaklah makam-makam punggawa Majapahit yang ada di komplek pemakaman Troloyo. Jadi Majapahit sama Troloyo sama Syed Jumadil Kubro itu seperti saudara. Mereka bebas lah, dan Prabu Hayam membebaskan prajurit-prajuritnya, siapapun yang memeluk Islam silakan. Namanya tanah perdikan. Jadi Mbah Jumadil Kubro waktu itu nggak ditarik pajak. Berarti saat itu Islam udah masuk ke... Udah masuk, ekspedisinya itu udah masuk. Siapa sih Mbah Jumadil Kubro? Kalau Mbah Jumadil Kubro, kalau kita lihat sejarah, beliau itu merupakan nasab ke-10 dari Nabi Muhammad SAW. Dari Syed Jumadil Kubro itu turun, banyak wali. Bahkan wali 9 itu rata-rata dari Syed Jumadil Kubro. Tapi ceritanya nggak segmen kali ini, nanti malah meluas kemana-mana kan. Gitu. Apa sih yang diberikan Syed Jumadil Kubro untuk Gajah Mada? Untuk yang Gajah Mada. Sampai Gajah Mada itu bisa menaklukkan Nusantara, menyebarluaskan Nusantara. Apa ya senjata yang diberikan? Kira-kira apa? Orang bilangnya pembawa senjata terbesar waktu itu namanya Trisula Weda. Trisula Weda itu kalau diimajinasikan sih berupa kayak benda, apa. Sebenarnya enggak. Trisula Weda itu suatu ajaran. Namanya iman, Islam, dan ihsan. Bekal Gajah Mada terbesar untuk menaklukkan Nusantara adalah itu. Iman. Gajah Mada itu percaya sama Sang Pencipta, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya sama Sang Yang Widi. Islam waktu itu, jangan salah, waktu itu Gajah Mada juga menjalankan syariatnya. Syariat Islam ya pada umumnya lah, orang puasa, ya sholat, namanya Islam. Ihsan adalah kelakuan baik, budi pekerti yang luhur. Jadi 3 senjata itu yang beliau pakai. Orang taunya, sebenarnya Gajah Mada itu tujuannya apa sih? Sampai kok perang, katanya sih perang menaklukkan. Sebenarnya ambisi pribadi beliau itu nggak ada. Beliau adalah orang, hamba yang ditunjuk Allah untuk mengembangkan Nusantara. Kalau bukan karena perintah Allah, mungkin Gajah Mada nggak sampai mengeluarkan sumpah palapa. Ketika beliau sumpah, yaitu bermodalkan Trisula Weda tadi. Beliau pergi menaklukkan negara kecil. Cuman menaklukkannya waktu itu kan seolah-olah Gajah Mada itu senang perang. Ya memang sih, Gajah Mada sering perang, tapi nggak senang perang. Waktu pertama Gajah Mada datang, beliau negosiasi. Tapi bukan untuk penyebaran agama, bukan. Ini nggak ada unsur agama. Menyebarkan konsep Majapahit semacam ini, kasih sayang, apa kan gitu. Nanti cara mengatur pemerintahan ini kan gitu, Gajah Mada. Terus kalau mau ya udah kamu ikut saya, tapi kamu tetap raja, tapi di bawah Majapahit. Dia jalan lagi, tapi dengan akhlakul karimah tentunya. Itu loh. Dengan rayuan yang baik. Gimana? Dengan rayuan yang baik. Rayuan yang baik dengan konsep, dengan menunjukkan akhlaknya. Akhirnya Gajah Mada ya, tiap ekspedisi menang. Kalau untuk senjata yang kita ungkap kemarin, mulai keris, cambuk, sego, itu hanya penunjang. Sebenarnya senjata inti dari Mbah Gajah Mada itu Trisula Weda.
Isinya, ingat, iman, Islam, dan ihsan. Cukup sekian paparan dari kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tempatnya salah, dan kebenaran hakiki hanya punya Allah. Jadi, apa yang saya paparkan tadi, sekiranya kurang masuk atau kurang berkenan di pemikiran atau di hati saudara-saudara, kami juga mohon maaf. Itu pun dari sumber yang saya tahu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.